Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta tolong kalian agar memperhatikan sekelilingnya apakah ada sampah. Kalau ada, tolong dibuang dulu. Lalu dibuang ya. Lalu untuk menyemangati kita bersama dalam proses pembelajaran, tolong siapkan buku, pulpennya, dan juga tolong simpan dahulu benda-benda yang sekiranya dapat mengganggu proses pembelajaran kita ya. Baik. Anak-anak sudah siap belajar semuanya? Siap. Ya, tolong ya Pak. Masih sebelum kita mulai pembelajaran untuk menyemangati kita SBB dulu ya. Ya, Bu. Boleh? Mungkin situ dulu. Baik, ini SBB singkat saja ya. Jadi ikuti. Perhatikan ibu dulu ya anak-anak. Tetap semangat, 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 semangat. Well, oke. Oke, sekali lagi. Tetap semangat, 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 semangat. Well, oke, mantap. Semangat dulu. Oke. Nah, anak-anakku sudah semangat ya untuk belajar pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta tolong kepada salah satu siswa untuk memimpin kita doa bersama. Ibu minta supaya saya silakan. Ibu. Silakan Ibu. Kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, apa saja kita berdoa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, kita sekalian juga yang telah kita bersama. Selanjutnya Ibu akan mengajak daftar hadir kalian ya. Marita, Hadir, Bu. Minda, Hadir, Bu. Dewi Aulia, Ibu. Mili Aryani. Hadir, Bu. Siapa yang tidak hadir anak-anak? Eka, Bu. Kenapa dia? Sakit. Sakit. Ada sesuatu enggak? Ada tadi, Bu, ini sama saya. Oke, kita doakan semoga mereka cepat sehat dan dapat mengikuti pembelajaran bersama-sama kita kembali lagi ya. Amin. Nah, sebelum itu Ibu ingin menanyakan kepada kalian, ada yang masih ingat nggak tentang materi pembelajaran kita minggu lalu? Jika ada yang masih ingat, silakan angkat tangannya dan silakan menjawab. Saya, Bu. Oke, silakan Dinda. Kita sudah belajar tentang jalur masuknya Islam ke Indonesia. Ya, betul. Nah, karena pada minggu lalu kita telah membahas yang telah Dinda sebutkan tadi. Hari ini kita akan membahas jalur kedua, yaitu jalur masuknya Islam ke Indonesia, tapi menurut teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Sebelum itu Ibu ingin bertanya, ada yang tahu nggak apa aja teori-teori masuknya Islam ke Indonesia? Belum tahu. Belum tahu. Nah, jadi teori-teori masuknya Islam ke Indonesia itu ada apa? Yang pertama ada teori Mekah, yang kedua ada teori India atau Tenggara, yang ketiga ada teori Persia, dan yang keempat ada teori Cina. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami teori-teori masuknya Islam ke Indonesia, yaitu ada teori Mekah yang akan Ibu jelaskan, dan juga ada bagian dua teori nanti yang akan Ibu minta kalian untuk mendiskusikannya secara berkelompok. Oke. Sebelum Ibu menjelaskan salah satu teori masuknya Islam ke Indonesia, kita akan sama-sama menonton salah satu video yang berkaitan dengan materi tersebut. Jadi Ibu minta tolong kepada siswa-siswa sekalian agar mengamati video tersebut dengan baik-baik, dan sungguh-sungguh ya kalau ada yang penting silahkan dicatat. Baik, Bu. Silahkan simak ya anak videonya. Resource limited. Saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang teori kedatangan Islam ke Nusantara. Nah, anak-anak, menurut
teori ini berkata bahwa atau mendasari bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi melalui para pedagang Arab, khususnya kaum Alawiyyin dan Hadramaut. Dan teori ini pertama kali dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold dan didukung oleh salah satu sejarawan kita yaitu Buya Hamka. Contoh dari teori ini dari mana jalur masuknya itu bisa lewat perdagangan, perkawinan dan juga budaya dan tradisi yang dimana pada aspek perdagangan atau contoh perdagangan itu banyak pedagang muslim dari Gujarat dan Arab yang memperkenalkan ajaran Islam melalui interaksi dagang di pelabuhan-pelabuhan seperti Aceh dan Demak. Perkawinan atau pernikahan antara penduduk lokal atau warga lokal dengan pedagang muslim yang seringkali mengakibatkan orang-orang beralih mengubah agamanya menjadi Islam dan mengaku agama menjadi Islam. Lalu budaya dan tradisi yang dimana kita ambil contoh praktek keagamaan seperti perayaan Tabut di Sumatera Barat menunjukkan pengaruh budaya Persia dalam tradisi Islam di Indonesia. Nah, berdasarkan penjelasan ibu tadi, apakah sudah dipahami atau bagaimana? Bisa memahami. Yang benar, yang benar. Oke, bagus. Baik anak-anak, untuk memperkuat pemahaman kalian, ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, lalu tepatnya 2 kelompok yang dimana kalian akan mengerjakan tugas yang akan diberikan. Tugasnya adalah menyelesaikan studi kasus dengan cara menganalisis setiap teori yang ada dan membuktikan kebenaran daripada teori-teori tersebut, yang dimana nanti teori kelompok pertama nanti diberikan teori India, lalu kelompok yang kedua teori Persia. Bagaimana anak-anak, sudah paham dengan tugasnya? Paham, Bu. Mau ibu yang membagikan atau kalian membagi kepada kelompok sendiri? Ibu bagi. Oke. Jadi kelompok pertama ada di Ariati dan Dewi Aulia, kelompok kedua ada Linda dan juga Wanita. Silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Kalau ada yang tidak dipahami silahkan panggil ibu. Ibu akan sedia untuk mendengarkan pendapat kalian. Mohon untuk mengerjakannya ya, jangan ribut ya. Oke anak-anak, silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Ayo Linda dan Wanita, ngomongin apa? Kerjakan dulu ya tugasnya. Apakah ada yang perlu dipahami atau bagaimana? Tidak ada, Bu. Oke, bisa paham semua ya. Oke, kerjakan dengan baik ya. Ibu. Sungguh-sungguh ya. Bagaimana dengan kelompok sebelumnya? Sudah, Bu. Oke. Ya, semangat. Ibu. Baik anak-anak, apakah tugasnya sudah selesai? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Baik, kelompok berapa yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu? 1, Bu. 2 Bu. Ibu pilih 3 ya, Ibu pilih kelompok 2 terlebih dahulu. Silakan Bu. Baik. Saya akan menyampaikan, Ibu. Ya, silakan. Teori Persia, teori ini mengemukakan bahwa pedagang Persia membawa Islam ke Indonesia sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Ciri khas budaya dan tradisi seperti peringatan Asyura menunjukkan kesamaan dengan praktik Persia. Namun teori ini dianggap kurang kuat karena mayoritas muslim di Indonesia adalah Sunni. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang mereka berkongsi sebagai sekali ya. Lalu silakan kepada kelompok 1. Baik Bu, teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk melalui perdagangan Muslim dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Bukti pendukung termasuk hubungan dagang yang telah terjalin antara India dan Sumatera serta nisan kuno yang menunjukkan pengaruh Gujarat di Nusantara. Baik, bagus sekali jawabannya. Kita kasih pos untuk kelompok 1. Baik, anak-anak sudah
kita sama-sama dengarkan tadi penjelasan Ibu mengenai teori Mekah. Lalu berdasarkan diskusi kelompok tadi sudah kita bahas juga tentang teori Gujarat atau teori India dan juga teori Persia. Baik anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin mengevaluasi kalian terlebih dahulu, yang dimana Ibu akan menanyakan apakah kalian benar-benar paham pada materi kita pada hari ini. Yang pertama, Ibu akan bertanya terkait dengan bagaimana penyebaran Islam ke Indonesia berdasarkan teori Mekah tersebut. Siapa yang ingin menjawab? Silakan. Saya Bu, Oke, silakan. Ustaz. lewat jalur perdagangan Bu. Ya, benar sekali. Mantap. Ya. Lalu mengapa perdagangan itu merupakan salah satu cara penyebaran Islam ke Indonesia? Bangsa Arab yang mendagang di Asia pada masa itu membawa agama Islam ke Indonesia. Ya, benar sekali Makita. Nah, baik anak-anak, ada lagi yang ingin menambahkan atau ada yang lagi yang ingin berpendapat? Silakan. Saya Bu. Ya, silakan Bunda. Ibu berarti kalau begitu hal tersebut dapat memicu bangsa Arab untuk tinggal dan mendidik keluarga lokal, serta hal tersebut dapat memperluas penyebaran Islam di Indonesia. Benar tidak Bu? Benar sekali Bunda. Senang sekali Ibu mendengar jawaban Bunda ya. Nah, anak-anak, sebelum kita benar-benar mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yang telah kita bahas tadi, yang pertama ada teori Mekah, lalu ada teori Gujarat atau teori India, dan juga ada teori Persia, dan juga ada contoh-contoh yang telah Ibu berikan tadi, yang dimana kesemua teori ini memiliki latar belakangnya masing-masing dan juga kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ibu harap anak-anak dapat memahami hal tersebut dan dapat disimpan untuk menjadi ilmu di lain hari. Bekal di lain hari maksudnya, semoga bermanfaat. Lalu untuk tindak lanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat video pendek yang dimana itu berdurasi 5 menit maksimal. Di situ kalian menjelaskan perorangannya, jadi tugas ini masing-masing tentang teori terakhir yaitu teori Cina atau teori Tiongkok. Untuk sumbernya kalian bisa dapatkan dari internet, dari buku dan dari jurnal ataupun dari manapun ya. Bagaimana anak-anak sudah paham? Nah, untuk videonya kita akan kumpulkan di minggu depan dan Ibu harapkan kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Baik Ibu. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin meminta salah satu kesediaan anak murid lagi secara waktu memimpin doa pulang. Silakan. Saya Bu. Oke, silakan ya. Mari teman-teman kita berdoa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, terima kasih kepada Bunda yang telah memimpin doa kita bersama sebelum kita pulang. Nah, Ibu harapkan semoga apa yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat benar-benar kalian ingat dalam kepala kalian. Ibu dan melekat ya. Lalu Ibu juga berterima kasih kepada siswa-siswa kalian termasuk kalian yang saya ini karena telah belajar dengan penuh perhatian dan penuh aktifan dan juga rasa ceria ya. Wah, ini sangat bangga sekali dengan kalian. Semoga kita diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Semangat.